Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu mau cari smartphone Samsung tapi nggak mahal? Cari aja seri M. Mungkin M itu akronim dari murah kali ya. Kayak smartphone Samsung Galaxy M12 yang akan kita bahas ini. Ini harga resminya tuh sekitar 1,9 jutaan kalau kamu cari di toko online. Di harga segitu kamu udah dapat varian 4GB RAM dan 64GB storage. Dan merek Samsung sob. Ya walaupun tergolong murah untuk merek Samsung, tapi desainnya tuh tetap cakep dan menarik sob. Bodinya dari bahan polikarbonat yang di finishing bertekstur 3D, jadi seakan-akan tuh bodinya bergelombang. Padahal ini bodinya rata loh. Bodi yang didesain bertekstur kayak gini tuh bikin HP jadi nggak gampang kotor karena nggak nempel sidik jari dan juga tahan sama gores-gores halus. Jadi cakepnya awet. Desain di bagian kameranya juga udah dibuat gaya tapi simple minimalis. Jadinya bikin HP-nya kelihatan tambah manis. Galaxy M12 ini juga udah pakai USB-C untuk charging dan masih nyediain port audio standar di sisi bawah HP. Ya, yang kurang sap dari bagian desain Galaxy M12 ini adalah di bagian bebannya aja sih. Ini tuh berasa agak berat kalau di genggaman. Sementara kalau untuk bagian depannya, layarnya ini juga masih mengusung layar bergaya water drop notch. Ukuran layarnya ini 6,5 inch SD+, panelnya PLS TFT dan rasio layar 20:9. Kualitas visualnya tuh udah cakep sob. Mau dilihat dari sisi miring mana aja, kualitasnya masih bagus. Dan kalau dipakai di bawah sinar matahari juga nggak perlu nyari tempat teduh. Masih nyaman untuk penggunaan. Ya saya berani bilang ya, kualitas PLS TFT-nya Samsung ini tuh kalau dibandingkan dengan smartphone IPS harga setara, ini lebih baik sob. Ya sayangnya layarnya cuma bisa mengenali maksimal 5 sentuhan sekaligus aja. Ya kalau saya sendiri sih nggak masalah ya, karena kalau saya sendiri main HP pakai jari maksimal 4 jari aja. Itu pun saat main game genre FPS kayak COD Mobile atau PUBG Mobile. Secara audio, Galaxy M12 ini udah dilengkapi teknologi Dolby Atmos yang cuma aktif kalau pakai earphone, yang bikin kualitas audio jadi makin asik saat dengar musik. Buat main game juga Dolby Atmos-nya bisa aktif. Dan kalau kualitas speaker singlenya yang di sisi bawah HP ini, ya kalau menurut saya, kalau disetel dengan volume maksimal tuh suaranya cukup tebal, cukup bulat, dengan detail yang cukup baik. Nggak sember sob, nggak pecah walaupun volumenya kencang maksimal. Everyone stand down. I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? Iya, yang bikin berat hati dari Samsung Galaxy M12 ini dan rata-rata smartphone murahnya Samsung adalah di bagian sensornya yang pelit sob. Nggak ada gyroscope sensor, jadi HP ini nggak bisa buat virtual reality. Nggak ada juga magnetic sensor, jadi HP ini tuh nggak bisa kompas dan nggak ada sensor cahaya. Emang sih kecerahan layar otomatis masih bisa jalan, cuman nggak senyaman kalau pakai sensor cahaya. Di Galaxy M12 ini pencahayaan cuma mengikuti otomatis kondisi sekitar kalau saat kita lagi unlock HP. Jadi kalau HP ini dipakai buat navigasi di motor atau di mobil, pada saat kita lagi masuk terowongan langsung silo sob. Atau pada saat kita dari tempat gelap ke tempat terang langsung nggak kelihatan. Kita harus lock dulu terus unlock lagi baru otomatis brightness-nya mengikuti secara otomatis kondisi sekitarnya. Nggak nyaman kan? Nah, ngomongin GPS juga udah bisa diandalin sih kalau dipakai cuman buat nunjukin jalan, karena udah bisa cepat dan akurat untuk baca lokasi kita. Cuma kita nggak tahu aja sih lagi menghadap arah mana karena nggak ada kompas. Oh ya, Samsung Galaxy M12 ini punya sensor sidik jari udah di pinggir bodi, side fingerprint, yang performanya udah lumayan cepet sob. Yang posisinya ngepas, natural banget, dan performanya tuh lumayan cepet buat baca jempol jari kita. Untuk ketahanan baterainya, Samsung Galaxy M12 yang termasuk murah meriah ini udah dibekali baterai goceng 5000 mAh yang selama saya pakai selalu tahan seharian bahkan lebih dari 2 hari untuk penggunaan normal. Untuk isi daya baterainya juga nggak perlu lama-lama banget, karena charger 15 watt yang udah adaptif fast chargingnya ini bisa ngisi penuh nggak lama-lama banget nge-charge-nya, nggak sampai 3 jam, cuma 2 jam lebih banyak banget. Nah sementara kalau untuk urusan performa, Samsung Galaxy M12 ini pakai prosesor bikinan sendiri, yaitu Exynos 850 yang selama penggunaan harian nggak pernah saya temuin masalah, lancar-lancar aja. Nyaman-nyaman aja untuk penggunaan harian. Kalau kamu penasaran Exynos 850 itu setara sama prosesor apa, gini sob.
Kalau berdasarkan Antutu versi 8 ya, prosesor ini tuh masih lebih unggul daripada MediaTek Helio G35. Walaupun performanya sedikit di bawah Snapdragon 460. Kalau untuk main game Mobile Legends udah bisa mode HFR, mode high frame rate, dan grafis maksimal di Ultra. Dan saat main juga lancar-lancar aja, walaupun lagi rame perang di satu frame. Nggak ngedrop sob. Kalau buat main game Free Fire, pakai settingan grafis Ultra dengan frame rate high, kayak gini sob. Udah mantep banget buat main kan? Udah asik-asik aja buat main. Sementara untuk game berat kayak PUBG Mobile, HP ini masih bisa di settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Dan kalau main settingan Smooth Ultra gini sob, udah paling nyaman sih di smooth gini. Karena kalau kita naikin ke Balance, apalagi HD, berasa banget patah-patah karena drop frame. Salah satu yang saya suka dari Galaxy M12 ini adalah di bagian kameranya, yang udah termasuk lengkap untuk HP harga di bawah 2 juta. Kamera depannya 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2, nggak dikasih LED flash ya. Sementara kamera belakangnya udah kuat kamera dengan 48 megapiksel kamera utama yang aperture-nya f2.0, terus juga 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makronya, dan 2 megapiksel untuk portrait effect. Secara hardware udah komplit kan untuk HP nggak sampai 2 juta, ya cuma fitur kameranya aja yang nggak komplit. Tanda pohon ini buat kita pindah-pindah dari kamera utama ke kamera ultrawide. Terus mode kameranya cuma ada mode potret yang bisa kita atur intensitas efek bokehnya. Terus juga mode foto auto yang paling sering kita pakai pastinya. Kemudian mode rekam video yang maksimal cuma di Full HD aja. Ada juga mode Pro. Ya walaupun mode Pro-nya cuma nama aja karena cuma bisa ngatur ISO, white balance, dan exposure aja. Ada juga mode panorama, ada mode food untuk foto-foto makanan, dan juga mode makro. Ya gitu aja fitur-fitur kameranya. Tapi untuk hasil foto-fotonya udah lumayan bagus loh sob, di kelas harga nggak sampai 2 juta. Kayak kamera selfie-nya nih, hasilnya tuh udah jernih dan detail. Untuk kamera depannya ini sudut lensanya cukup lebar sob, jadi bisa menjangkau area yang lebih luas. Jadi foto selfie rame-rame nggak perlu lagi pakai tongsis. Nah, kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto hasilnya kayak gini sob. Kualitasnya tuh hasilnya cakep, detail, dan jernih. HDR-nya juga jalan banget buat ngasih lihat background yang overbright jadi lebih detail. Kalau untuk foto-foto mode bokeh, hasil efek buremnya tuh pas, enak dilihatnya. Jarang banget salah blur walaupun backgroundnya tuh agak rumit. Hasil foto ultrawide-nya juga udah cakep mantep, dengan catatan ya, ambil fotonya saat cahaya banyak, alias saat terang ya sob. Kalau gelap atau lagi mendung banget tuh hasilnya kurang. Untuk foto-foto makronya juga cukup bagus kalau kita ngambil fotonya jaraknya pas sama benda yang difoto. Kalau jaraknya nggak pas, hasilnya jadi ngeblur karena kamera makronya masih fix fokus. Dede lagi naik apa? Naik otopet Dede. Ayo sini terus. Tukang roti. Kita mau kemana ini? Kita ke taman ya. Mau ke taman nggak? Oke, kita ke taman. Ya, untuk harga nggak sampai 2 juta dapat merek Samsung dengan kualitas kayak gini dan performa kayak gini sih sebenarnya udah worth it ya. Soalnya kalau merek Samsung di kelas harga segini tuh pasti banyak kurangnya dari ini. Ya kira-kira segitu aja sih cerita Bang Tekno mengenai Samsung Galaxy M12 ini. Apa pendapat kamu mengenai HP yang merek Korea ini? Komentar sob, dan mau tutup pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Keren bodinya.